Ya, untuk sesi yang keempat, setelah kita tadi belajar patching dan plotting, kita akan mencoba belajar record, queue maupun chaser gitulah istilahnya kalau di Indonesia. Jadi kita buka software kita tadi, apa yang telah kita plotting, apa yang telah kita chasing, patching. Jadi di sini dia jadi tipikalnya si ChemSys, dia udah auto group. Jadi dimmer unit yang kita pilih langsung auto group, juga dia auto palette position, ada palette color, ada palette beam juga, ada palette intensity juga atau palette dimmer istilahnya. Nah, tapi palette dimmer kosong, kita tinggal isi sebenarnya seperti itu. Jadi misalkan saya select dimmer, kita locate, karena dia cuma dimmer single address, jadi dia nggak bisa kita kasih warna. Tombol palette di sini legendnya nggak akan muncul hidup. Jadi kalau misalkan kita select, yang bisa kita select legendnya yang hidup. Jadi putihnya putih muncul, timbul istilahnya seperti itu. Nah, setelah misalkan kita bikin queue, kita bisa record. Di sini ada tombol record, kita select Q1. Setelah itu kita clear. Nah, misalkan saat kita live recording atau kita sedang live, istilahnya seperti itu, hasil program kita, misalkan dimmer, kita locate, kita ulangi, mau kita clear tapi kita mau clearnya smooth, gimana? Biasanya kalau kita clear atau clear exit lah istilahnya seperti itu, akan snapping seperti itu. Snapping maksudnya ngaget gitu, kita clearnya kaget. Kita misalkan dengan ChemSys kita tinggal kasih fade out langsung, misalkan kita kasih 5 detik, kita clear. Jadi di dalam 5 detik dia akan bersih sendiri apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak akan snapping, jadi kita bisa lakukan live edit secara smooth, istilahnya seperti itu. Lalu kita akan mencoba select lagi, kita akan mencoba bikin chase seperti itu. Cara bikin chase-nya gampang. Setelah kita select grupnya, kalau di sini kita bisa lihat grupnya, atau di sini view ini adalah head-nya atau fixture-nya persatu. Jadi kita bisa select view group atau view fixture. Di sini view group. Saya mau bikin simple aja, jadi cepat. Kita bikin, misalkan kita program odd event-nya gitu. Setelah kita select group, kita pencet odd event, jadi kita select odd-nya dulu, kita locate. Jadi ini lampu ganjil yang nyala. Setelah itu kita record. Setelah itu kita clear, bersihin fixture-nya tadi, lampu yang ganjil. Setelah itu kita pilih lampu yang genap atau kita hold. Nah, di sini kelihatan out atau event. Setelah kita pilih yang event, atau yang genap, kita locate juga. Nah, tombol grup lampu yang genap kita munculin, lalu kita record. Kita record langsung di tempat yang sama. Kita bisa di S atau di soft buttonnya. Dia udah langsung otomatis jadi chaser. Kita clear. Kita kasih smooth 1 detik untuk clearnya. Misalkan seperti itu. Di sini udah langsung jadi chase. Bisa kelihatan. Nah, kalau pertanyaannya gimana caranya kita tambahkan speed di chasernya, kita tinggal tombol double klik. Kita di sini ada button tab. Jadi tombol untuk tab
tempo. Misalkan saya butuh temponya cepat, kita tinggal klik sesuai tempo beat. Nah, dia akan mengikuti beat. Ataupun kita yang biasa pakai wheel atau encoder, kita bisa naikin atau kurangin, jadi tambah cepat dia. Atau pakai soft button juga bisa membantu. Nah, jadi tambah cepat. Kita kurangin BPM-nya, chaser-nya akan melambat seperti itu. Nah, si Camsys simpelnya lagi, dia bisa langsung rubah si chaser ini jadi Q. Jadi apa yang udah kita buat, kita bisa bikin jadi Q seperti itu. Kita tinggal klik di sini ada chase timing atau Q timing. Jadi dan base-nya kita record di tempat yang sama, dia akan otomatis menjadi chase. Setelah kita klik di Q timing, dia akan berubah menjadi Q auto. Nah, kalau dia di Q timing, dia menunggu kita kode go atau play, istilahnya seperti itu, untuk melakukan step selanjutnya atau scene berikutnya, istilahnya seperti itu. Jadi Q berikutnya. Kalau nggak kita play, dia akan nggak akan bergerak seperti itu, nggak akan bergerak ke Q selanjutnya. Jadi ada tombol play, tombol pause-nya ini sebagai previous. Nah, kalau mau kita kembaliin jadi chaser lagi, tinggal kita klik di chase timing, yes, dia akan kembali di chase. Kita play, nah dia kembali ke chase. Kita kasih tab-nya. Saat jadi chase, kita misalkan posisi gimana pun, kita mau hentikan di situ, kita tinggal tahan pause, dia akan berhenti saat chase gitu. Kita mau lepas lagi, dia langsung otomatis jalan lagi, tinggal kita play seperti itu. Jadi cukup simpel kalau untuk permainan chaser atau chase, ataupun kita mau record Q sesuai keinginan kita. Untuk berikutnya kita akan mencoba record moving head gitu. Kita clear, kita masuk ke layout 1 tadi, masuk ke grupnya, misalkan ke grup. Nah, begitu kita select grupnya, kalau dia udah langsung auto palette, dia udah ada langsung palette posisi di sini, ada palette beam di sini. Yang dimaksud beam, kalau kita udah mengenal soal IPCB, jadi intensity, position, color, dan beam. Seperti itu. Jadi di intensity biasanya ada di dimmer. Position kita bisa adjust pen tilnya, pen dan tilnya. Jadi pen itu gerakan horizontal dan til itu gerakan untuk vertikali. Jadi kita bisa rubah juga pen til speednya di situ, biasa bawaan untuk moving head. Lalu ada color juga. Nah, di sini color, ada color wheel, atau yang fixture udah bawaan CMY. Jadi kita bisa select CMY-nya juga. Atau kita bisa pakai color picker juga kalau di Camsys. Jadi color picker kita bisa select, misalkan saya panggil dulu moving head yang saya adjust, tinggal saya locate, misalkan seperti itu. Posisinya. Setelah itu karena dia udah base CMY, jadi coloringnya dia wheel bisa, CMY bisa, kita pakai color picker, maka dia akan mengikuti juga sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kalau misal kita CMY, kita mau bikin gradasi, kita bisa gunakan tombol fan. Kita tinggal tarik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Simple sih penggunanya. Jadi tipikalnya kita bisa fan-nya, gradasinya kita bikin simetrikal atau kita bikin linear. Jadi linear itu dari merah seperti yang tadi kita lihat, linear dari merah ke hijau atau merah ke biru, istilahnya seperti itu. Jadi kelihatan gradasinya.
simetrik atau linear, seperti itu. Ada pilihannya. Setelah kita pilih, kita tinggal record misalkan. Nah, kita mau clear, kita juga bisa gunakan yang tadi untuk langsung live edit. 5 detik clear, seperti itu. Kita ulang, kita select lampunya lagi, kita locate. Untuk auto palette, kita tinggal pilih warnanya. Bisa, kalau misalkan belum pas, kita bisa paskan atau kita bisa edit fixture-nya, kita sesuaikan warnanya. Jadi di palette kita bisa tepat pada waktunya, tepat pada warnanya, tepat pada posisinya, seperti itu. Jadi kita bisa custom palette kita di sini. Misalkan saya locate, saya mau warna yang belum ada di sana. Untuk rendering warna kayaknya dia belum masuk, jadi di sini kelihatan warnanya kalau rotation dari fast ke slow, jadi dia berganti warna. Misalkan oke, ini warna saya record di palette warna. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kita mau ganti nama, kita tinggal klik set, kita pencet button atau palette yang mau kita rubah namanya. Jadi kita tinggal nama, misalkan change slow, kita enter, akan kelihatan perubahan. Misalkan dia berganti warna pelan, lambat, seperti itu. Misalkan kita cepetin, ganti cepat, istilahnya seperti itu, coloring. Setelah kita beres, kita clear, kita apply back. Nah, misalkan di sini ataupun saat kita di chase, tadi soalnya dimmer, bukan moving head ataupun fixture yang memiliki lebih dari satu address, seperti itu. Jadi untuk sementara programming, record, bikin chase dan queue cukup sekian. Untuk mengedit nama queue dan chase, kita tinggal klik juga set di sini. Kita klik C1, enter, selesai. Nama akan berubah seperti itu. Untuk yang MQ500, begitu kita kasih warna, saya kira cukup sekian untuk recording chase maupun queue. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Terima kasih.